Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ardiansyah Putra, NIM 192111124 dari kelas S3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas usul fikih, yaitu konsep map. Dosen pengampu Dr. Muhammad Nasiruddin MA MAD. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lafal yang jelas maknanya. Lafal yang jelas maknanya itu dibagi menjadi dua, yaitu metode Hanafiyah dan metode Mutakallimun. Apa itu metode Hanafiyah? Metode Hanafiyah adalah sebuah lafal dari tingkat kejelasan dengan kualitas terendah hingga yang tertinggi. Metode Hanafiyah dibagi menjadi 4, yaitu pertama Zahir, Nas, Mufassar, dan Muhkam. Lalu yang kedua adalah metode Mutakallimun, yang artinya lafal yang telah mempunyai arti yang jelas dan terang. Metode Mutakallimun itu dibagi menjadi 2, yaitu Zahir dan Nas. Maka dari itu kita akan menjelaskan satu persatu di slide selanjutnya. Yang pertama adalah Zahir. Zahir adalah lafal yang menunjukkan suatu pengertian secara jelas tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Namun, bukan pengertian itu yang menjadi maksud utama dari pengucapannya. Karena terdapat pengertian lain yang menjadi maksud utama dari pihak yang mengucapkannya. Makna yang terbentuk dalam persepsi pendengar bukan merupakan maksud dasar pelafalan. Secara lebih jelas dapat dinyatakan bahwa menurut aliran Hanafiyah, lafal zahir adalah bentuk lafal yang menghadirkan makna jelas yang secara langsung dapat ditangkap. Namun, makna ini bukan tujuan atau maksud pembicaraan. Lebih singkatnya, lafal yang bisa dipahami maknanya secara jelas sudah jelas maknanya. Jadi zahir itu sudah jelas maknanya. Tapi menurut Abdul Wahab Khalaf, yaitu zahir adalah lafal sigot. Bentuknya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafal lain. Namun masih mungkin untuk ditakwilkan lagi. Contoh surat tentang lafal zahir adalah surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Maka dari sini arti zahir yang cepat dapat ditangkap dari ayat tersebut adalah kehalalan jual beli dan keharaman riba. Zahir ayat tersebut menghadirkan makna yang mudah dan cepat ditangkap oleh akal seseorang tanpa memerlukan faktor luar yang menjelaskannya, bahwa jual beli itu hukumnya halal dan riba itu hukumnya haram. Jadi makna tersebut adalah jelas tanpa ada konteks apapun. Maka ini sangat jelas sekali tidak dalam ayat, tetapi bukan pengertian itu yang dimaksud menurut konteks ayat tersebut. Maksud utama ayat ini adalah penjelasan tentang perbedaan antara jual beli dan riba. Karena ayat tersebut adalah sebagai jawaban atas pernyataan orang musyrik yang menyatakan bahwa jual beli dengan riba itu sama. Kedudukan lafal zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafal itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis. Mentaksis itu sudah dibahas di materi sebelumnya, atau mentakwil dan menasaknya. Itu tentang zahir. Kemudian yang kedua yaitu nas. Lafal nas adalah lafal yang menunjukkan pengertian secara jelas dan memang pengertian itulah yang dimaksudkan atau dikehendaki oleh konteksnya. Lafal nas
merupakan bentuk lafal yang lebih jelas dan dari lafal zahir yang dijelaskan oleh lafal itu sendiri dengan adanya petunjuk yang terkait dengan maksud pembicara. Dalam arti bahwa kejelasan makna lafal nas dibandingkan lafal zahir tidak terjadi semata-mata dari struktur kalimat, namun dari makna yang menghadirkan maksud pembicara itu sendiri. Secara singkat, dapat dinyatakan bahwa lafal nas adalah sebuah lafal yang menunjukkan maknanya sesuai dengan maksud pembicara. Jadi sedikit menjelaskan bahwa dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwil dan dinasak atau sering dikenal dengan dihapus atau dibatalkan. Contohnya, wa ahallahul bai'a wa harramar riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Maka dari itu secara zahir ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi makna ini bukan maksud dari utama ayat itu. Maksud utama ayat itu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda atau tidak sama, karena pada saat itu orang-orang Yahudi membantah tentang ayat itu yang disebutkan dalam ayat dalika bai'annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Yang artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dari itu dalalah nas dari ayat ini adalah jual beli tidak sama dengan riba. Lalu yang ketiga yaitu tentang mufassar. Mufassar adalah lafal yang menunjukkan kepada makna sebagaimana dikehendaki atau lafal yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan perinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain. Penunjukan lafal mufassar terhadap maknanya lebih jelas daripada lafal zahir maupun lafal nas. Mungkin contohnya yaitu azaniyatu wazaniya fadlillah kulla wahidim minhuma mi'atun jaldah, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Quran surat An-Nur ayat 2. Maka dari itu kata mi'a tidak bisa diartikan jumlah lain. Kata mi'a ini adalah 100 kali dera. Ya itu tidak boleh diartikan ya 100 ya 100, tidak 1000 atau 10.000, jadi ya 100 tetap. Kaidah yang berlaku pada lafal mufassar adalah wajib diterapkan sesuai penjelasan dan rincian yang membentuk maknanya yang tidak mungkin dipalingkan dari makna tersebut. Jadi, hukum mufassar adalah wajib mengamalkan sesuai dengan lafalnya. Itu. Yang ketiga adalah muhkam. Lafal muhkam adalah lafal yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas, sehingga tertutup kemungkinan untuk ditakwil, dan menurut sifat ajaran yang dikandungnya tertutup pula kemungkinan pernah dibatalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, lafal ini tidak menerima takwil maupun nasyak atau disebut juga dengan pembatalan, sebab menurut sifat yang dikandungnya tersebut kemungkinan untuk dibatalkan. Contohnya, wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 231. Sifat al-ilmi atau mengetahui merupakan salah satu sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mengandung naqs karena sifat Maha mengetahui tersebut merupakan sifat ketuhanan. Maka ilmu ini merupakan sifat Allah, merupakan sifat ketuhanan. Ya. Lalu
Kaidah yang diberlakukan bagi bentuk lafal muhkam adalah wajib diamalkan secara pasti tanpa ada keraguan, sebab lafal ini tidak mengandung makna lain selain makna yang ditunjukkannya. Lafal muhkam adalah bentuk lafal tertinggi dari segi tingkatan kejelasan penunjukan terhadap makna. Misal lain, keharaman menikahi istri-istri Rasulullah. Nah, jadi contohnya yang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lafal yang tidak jelas maknanya. Sebelumnya kita membahas tentang lafal yang jelas maknanya. Lalu yang kedua ini kita membahas lafal yang tidak jelas maknanya. Pertama ada urutannya 1, 2, 3, 4. Maka di sini dari yang tidak jelas sampai yang paling tidak jelas yaitu mutasyabih. Untuk pertama itu adalah namanya kafi atau yang disebut dengan tidak jelas. Lalu yang kedua itu adalah muskil, lebih tidak jelas. Lalu yang ketiga itu mujmal, sangat tidak jelas. Lalu yang keempat yang paling tidak jelas adalah mutasyabih atau paling yang tidak jelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang kafi. Lafal kafi adalah bentuk lafal yang pada dasarnya memunculkan makna yang jelas. Namun, kejelasan makna tersebut menjadi sama ketika makna tersebut diterapkan pada kasus tertentu yang sejenis. Ketidakjelasan muncul karena bentuk kasus itu tidak persis sama dengan kasus yang ditunjukkan oleh lafal tersebut, sehingga terlihat adanya kontradiksi antara kasus tertera dalam lafal dengan kasus turunan yang menunjukkan bagian dari kasus utama pada lafal tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan penalaran yang mendalam untuk menghilangkan kesamaran makna tersebut. Atau singkatnya itu intinya lafal yang dari segi penunjukannya kepada makna, namun ketidakjelasannya muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus tertentu. Contohnya wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Secara umum, pengertian pencuri itu cukup jelas, yaitu orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak baginya. Hukuman dari pencurian itu pun sudah sangat jelas, yaitu hukum potong tangan. Namun, lafal ayat tersebut semula jelas menjadi tidak jelas ketika menerapkan ayat itu kepada pencopet yang secara lihai bisa memanfaatkan kelalaian seseorang untuk menguras hartanya. Apakah termasuk ke dalam pengertian pencuri atau tidak? Untuk mencari jawabannya atau adalah dengan jalan ijtihad. Dengan meneliti apakah pengertian itu termasuk ke dalam pengertian ayat sesuai dengan cara suatu lafal menunjukkan suatu pengertian. Memang ayat di situ memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seseorang pencuri. Namun akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet dan penjamret. Lalu yang kedua adalah muskil. Muskil adalah lafal yang tidak jelas pengertiannya, dan ketidakjelasan itu disebabkan lafal itu diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda, sehingga untuk mengetahui pengertian mana yang dimaksud dalam suatu redaksi itu memerlukan indikasi atau dalil dari luar, seperti dalam lafal mustarak atau lafal yang diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda hakikatnya. Atau singkatnya yaitu lafal yang dari penunjukan maknanya ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafal tersebut. Contohnya wal mutallaqatu yatarabbasna
banfusihinna salasata quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Maka dari itu kata quru dalam ayat tersebut dalam pemakaian bahasa Arab bisa berarti masa suci dan bisa pula berarti masa iddah. Imam Syafi'i mengartikan dengan masa suci, sedangkan Abu Hanifah mengartikannya dengan masa haid. Masing-masing mengambil kesimpulan yang berbeda itu didasarkan kepada qarinah atau dalil luar yang berbeda pula. Begitulah, setiap lafal muskil dalam Al-Quran dan Sunnah untuk memahaminya memerlukan upaya ijtihad dalam mencari tanda-tanda atau dalil yang membantu untuk memperjelas pengertiannya. Singkatnya, yaitu menurut ulama Hanifiyah, quru diartikan dengan masa haid, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, quru diartikan dengan masa suci. Lalu mujmal. Lafal mujmal adalah dalam pengertian sederhana adalah lafal yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya. Tidak mungkin untuk mengetahui kesamaran lafal ini kecuali melalui mubayyin atau penjelas dari Al-Quran ataupun hadis. Singkatnya yaitu suatu lafal yang mengandung makna secara global, di mana maksud dan rinciannya itu tidak dapat diketahui jika hanya dengan sendiri. Maka kejelasan ayat itu tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakat wa raka'u ma'ar rakiin, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Maka dari sini wa aqimus sholat yaitu dan dirikanlah sholat itu bersifat global. Ya, ini tentang sholat ini memberikan global. Lalu tentang bagaimana tata sholat itu tidak dijelaskan oleh lafal ini. Maka dari itu butuh penjelasan melalui lafal lain atau dengan kata lain. Begitu. Tata sholatnya contohnya itu seperti takbiratul ihram sampai sujud sampai salam itu tidak ditemukan di Al-Quran, namun atau tidak ditemukan di ayat tersebut. Maka ayat tersebut digolongkan sebagai mujmal. Begitupun pula dengan zakat. Mungkin makna zakat itu secara global, jadi bagaimana takarannya atau bagaimana tata caranya zakat, siapa yang harus menerima zakat, yang memberi zakat, itu rinciannya itu butuh penjelasan yang lain. Butuh ini karena ini bersifat global ayat ini. Yang berarti ayat ini memenuhi rincian tentang kejelasan ayat ini dan butuh Al-Quran ataupun hadis dari sahabat Nabi Muhammad. Lalu yang terakhir adalah mutasyabih. Mutasyabih merupakan bentuk lafal yang memiliki kesamaran makna yang berasal dari lafal itu sendiri dan terputus semua upaya untuk mengetahui. Lafal mutasyabih secara bahasa atau arti kata adalah lafal yang meragukan pengertiannya karena mengandung beberapa persamaan. Dalam istilah hukum, lafal mutasyabih adalah lafal yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya. Pihak yang mengetahui makna bentuk lafal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kondisi ini, maka tidak ada peluang bagi akal manusia untuk menjelaskan makna lafal mutasyabih. Tuntutan bagi manusia lebih pada penerimaan bentuk lafal itu apa adanya dan menyerahkan segala maknanya semata kepada Allah. Contohnya yaitu ada tiga, yaitu
alif lam mim. Juga ada yang mengatakan itu ada maknanya, tapi sebagian ulama itu tidak ada maknanya atau tidak jelas maknanya dengan Yasin dan alif mim shad pada surat Al-A'raf dan Yasin itu. Ini maknanya itu, jadi yang hanya mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit itu penjelasan dari saya, lafal yang jelas maupun lafal yang tidak jelas maknanya. Sekian dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.